Film kali ini dimulai dengan berpindahnya sebuah keluarga seri Parker ke kota Beijing. Sebelum berpisah, anak laki-laki Parker yang bernama Dre diberikan skateboard dari sahabatnya. Sesampainya di Beijing, mereka bertemu dengan seorang wanita yang akan mengantar mereka ke tempat tinggal yang akan mereka tempati. Sesampainya di apartemen, di sana Dre berkenalan dengan seorang anak laki-laki bernama Harry, yang pada saat itu juga mereka menjadi seorang teman. Dre terlihat tidak suka jika dirinya pindah ke Beijing. Di sebuah taman, tampak Dre sedang bermain basket. Tak hanya basket, Dre juga ikut bermain bola pingpong bersama orang tua yang ada di sana. Di taman, Dre melihat seorang wanita Cina yang sangat cantik bernama Mei Ying. Akibat diejek oleh Harry, Dre pun memberanikan diri untuk menghampiri Mei Ying. Dan betapa kagetnya Dre, ternyata Mei Ying bisa berbahasa Inggris. Tiba-tiba saja di sana terdapat seorang laki-laki bernama Cheng. Ia terlihat kesal karena Mei Ying berbincang dengan Dre. Dre yang berniat ingin membela Mei Ying pun dihajar oleh Cheng, hingga membuat dirinya terjatuh. Dre pun melawannya. Namun Dre dibuat kalah oleh Cheng. Keesokan harinya, Dre akan masuk ke sekolah barunya. Wajahnya yang lebam akibat perkelahian kemarin, ia tutup dengan make up agar tidak ketahuan oleh ibunya. Namun tetap saja, usahanya itu tidak berhasil. Luka itu berhasil diketahui oleh sang ibu. Semenjak kejadian di taman kemarin, Dre yang melihat geng Cheng pun menjadi ketakutan dan selalu mengumpat jika bertemu dengan mereka. Di pasar, Dre dan ibunya melihat sebuah tempat latihan kungfu, yang mana di sana banyak sekali muridnya sedang berlatih. Terlihat Dre sangat ingin bergabung di dalam komunitas kungfu tersebut. Namun saat ia melihat Cheng ada di sana, sepertinya niat untuk bergabung itu menjadi terkubur. Dan ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Dre sangat benci dirinya berada di Cina. Sampai akhirnya terjadi sebuah perdebatan di antara Dre dengan Parker. Perdebatan itu ternyata didengar oleh Mr. Han. Selepas pulang study tour, Dre terlihat ingin membalaskan dendamnya kepada geng Cheng. Ia mengikuti geng itu, dan Dre pun melemparkan sebuah cairan limbah ke tubuh mereka. Aksi Dre pun diketahui oleh geng tersebut. Karena hal itu, geng Cheng pun marah. Mereka pun mencoba mengejar Dre. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Namun akhirnya, Dre pun berhasil dikepung oleh mereka. Cheng yang terlihat sangat kesal pun menghajar Dre dengan penuh amarah. Beruntung Mr. Han datang ke sana untuk membantu Dre. Mr. Han pun mulai melawan serangan mereka. Dre yang mengalami beberapa luka lebam diobati oleh Mr. Han menggunakan teknik pengobatan Cina kuno. Teknik tersebut ternyata berhasil membuat tubuh Dre menjadi lebih baik. Singkat cerita, Mr. Han dan Dre pun mengunjungi tempat latihan kungfu Guru Li. Tujuan mereka ke sana adalah untuk berdamai karena Mr. Han telah menghajar muridnya. Namun Guru Li menolak ajakan perdamaian itu jika tidak ada pertarungan di antara mereka. Mr. Han pun menolak untuk bertarung pada saat itu. Mr. Han malah meminta Guru Li agar Dre dan muridnya bertarung di dalam sebuah kompetisi kungfu. Atas keputusan yang Mr. Han buat, ia pun akan mengajarkan ilmu gerakan kungfu kepada Dre. Keesokan harinya, Dre pun mengunjungi rumah Mr. Han dengan semangat untuk melakukan latihan pertamanya. Latihan pertama itu membuat Dre bad mood karena gerakan yang dilakukan tidak sama dengan gerakan kungfu pada umumnya. Di sana Dre hanya diberikan gerakan untuk memakai, membuka, menaruh, dan membuang jaket saja. Sampai hari demi hari terus berjalan. Gerakan yang diberikan Mr. Han kepada Dre tetap sama seperti gerakan biasanya. Sampai akhirnya pada suatu hari, saat Dre melakukan gerakan yang sama, dirinya terlihat kesal. Dia pun meminta untuk berhenti dari latihan itu. Dan di sana juga, Dre mengucapkan bahwa Mr. Han tidak mengerti tentang kungfu. Namun ternyata, gerakan yang terlihat sepele itu merupakan sebuah ilmu untuk pertahanan diri. Gerakan itu menjadikan Dre lebih kuat dan dapat melawan serangan yang Mr. Han berikan. Keesokan harinya, Mr. Han dan Dre sedang berada di dalam kereta. Mereka akan mengunjungi sebuah tempat, di mana tempat itu merupakan tempat Mr. Han belajar kungfu sedari kecil. Sesampainya di sana, mereka langsung pergi ke puncak gunung untuk mengunjungi sumur naga. Di dalam perjalanan menuju gunung,
Terlihat banyak sekali orang-orang yang sangat handal dalam melakukan gerakan kungfu. Sesampainya di sumur naga, Mr. Han pun menyuruh Dre untuk meminum air dari sumur tersebut. Karena menurut kepercayaan di sana, jika orang sudah meminum air dari sumur naga ini, maka orang tersebut tidak akan bisa terkalahkan. Di tempat itu, Mr. Han juga melatih kekuatan. Hingga malam tiba, mereka pun akhirnya kembali pulang. Hampir setiap hari, Mr. Han selalu memberikan gerakan latihan kepada Dre. Hingga terlihat kini Dre sudah mulai hebat. Di sekolah, Dre mengajak Mei Ying untuk keluar mencari kesenangan baru. Hingga tiba-tiba saja waktu audisi Mei Ying diubah. Dan ternyata di sana sudah ada orang tua Mei Ying yang sudah menjemputnya. Audisi Mei Ying pun dimulai. Selesai audisi, orang tua Mei Ying meminta agar Dre menjauhi dirinya. Karena Dre telah membawa pengaruh buruk terhadap Mei Ying. Terlihat Dre yang sedang mengunjungi rumah Mr. Han. Di sana Mr. Han tampak sedang merusak mobil miliknya. Dre melihat sebuah potongan koran yang berisikan berita tentang tewasnya ibu dan seorang anak kecil akibat kecelakaan mobil. Yang ternyata itu adalah istri dan anak Mr. Han yang mati akibat kecelakaan. Dengan rasa kesedihan, Mr. Han menceritakan kejadiannya itu kepada Dre. Latihan gerakan masih selalu diberikan Mr. Han kepada Dre. Latihan itu bukan sekedar untuk kompetisi saja, namun ilmu gerakan itu bisa Dre gunakan hingga ia besar nanti. Sampai pada akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Pertama kalinya, Dre akan mengikuti kompetisi kungfu dan akan melawan orang-orang yang sudah hebat di dalam bidangnya. Kompetisi pun dimulai. Babak pertama, Dre mampu mengalahkan lawannya. Pertandingan selanjutnya, Dre juga berhasil menjadi seorang pemenang, hingga dirinya mampu masuk ke babak semifinal. Singkat cerita, pertarungan semifinal pun dimulai. Anak murid Guru Lee memberikan sebuah serangan yang mengakibatkan kaki Dre cedera. Karena hal itu, lawan Dre pun didiskualifikasi. Di ruang pengobatan, Dre meminta kepada Mr. Han agar dirinya ikut bertarung kembali. Namun Mr. Han melarangnya karena takut jika Dre tersakiti. Namun dengan tekad yang sangat tinggi, Dre pun tetap kekeh untuk melakukan pertarungan final melawan Cheng. Hingga pada akhirnya, pertarungan final pun kembali dilakukan. Dengan rasa percaya diri, Dre pun memulai membalas serangan yang Cheng berikan. Hingga suatu ketika, Dre terjatuh dari atas panggung. Namun hal itu tidak membuat ia menyerah. Dre pun kembali bangkit dan melawan Cheng kembali. Walaupun Dre terlihat kesakitan akibat kakinya yang sedang cedera ditendang oleh Cheng, itu tidak membuatnya menyerah. Dre pun bangkit kembali. Dan di akhir pertarungan, Dre mengeluarkan gerakan yang mampu membuat Cheng terjatuh dan kalah. Dre pun memenangkan pertarungan kompetisi tersebut. Cheng yang berlapang dada menerima kekalahannya pun memberikan piala itu kepada Dre. Semua anak murid Guru Lee memberikan penghormatan kepada Mr. Han. Karena Mr. Han mampu menghasilkan murid yang sangat berkualitas. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!